Selamat pagi anak-anak kelas 5. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu melalui video pembelajaran ini. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tema 2, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Baik anak-anak, pada pembelajaran 3 dan 4, yang pertama kita akan belajar tentang teks narasi. Teks narasi adalah bacaan berupa karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu. Dalam teks narasi, cerita atau karangan yang dibuat bisa berupa kejadian yang benar terjadi atau bisa juga hanya berupa imajinasi. Biasanya, teks narasi dibuat untuk menghibur pembacanya melalui cerita, baik cerita fiksi atau non-fiksi. Baik anak-anak, ini adalah pengertian dari teks narasi. Berikut kita akan mengenal tentang struktur teks narasi. Anak-anak bisa perhatikan pada bagan berikut. Struktur teks narasi. Bagian teks narasi disusun dari 4 bagian, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda atau ending. Susunan teks narasi yang baik akan memberikan kesan yang lebih baik dari sisi pembaca. Selain itu, struktur teks narasi juga dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun kerangka paragraf. Langkah awal yang sangat penting dalam memulai membuat sebuah karangan. Baik anak-anak, yang berikut orientasi. Orientasi adalah pada teks narasi berisi pengenalan tokoh, setting, latar tempat, latar cerita, latar waktu, dan berbagai komponen awal pengenalan cerita lainnya. Bagian paragraf-paragraf ini menjadi urutan pertama dalam cerita. Sebagai awal dari cerita, perlu disampaikan dengan cara yang sangat menarik. Tujuannya agar pembaca tertarik membaca isi keseluruhan pembacaan. Yang kedua, komplikasi. Dalam bacaan memuat problem atau pokok persoalan yang ada dalam cerita. Konflik mulai bermunculan dan jalan cerita akan dimulai pada bagian ini. Bagian ini bisa dimulai dengan pengenalan konflik, selanjutnya diteruskan dengan konflik yang lebih kompleks. Yang ketiga, resolusi. Resolusi memuat jalan keluar atau pemecahan konflik yang diceritakan pada bagian komplikasi. Bagian ini menceritakan kejadian yang hampir berakhir. Yang terakhir, koda atau ending merupakan bagian dari akhir karangan atau cerita. Bagian akhir atau ending dapat berupa cerita sedih atau bahagia. Anak-anak, ini merupakan penjelasan secara detail tentang struktur pada paragraf narasi. Baik anak-anak, yang berikut kita belajar tentang ciri-ciri teks narasi. Ciri-ciri teks narasi yang pertama, isi teks atau karangan berisi tentang cerita, kisah atau peristiwa tertentu. Yang kedua, dibentuk dari beberapa susunan paragraf dengan gaya bahasa naratif. Yang ketiga, memiliki kronologi atau urutan cerita yang jelas. Yang keempat, terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Yang kelima, memiliki unsur-unsur pembentuk atau tema, latar, setting, dan karakter. Ini merupakan ciri-ciri teks narasi. Berikut contoh teks narasi. Sekarang, Ibu akan menunjukkan pada anak-anak contoh teks narasi tentang biografi Andrea. Anak-anak bisa perhatikan contoh teks narasi berikut dengan urutan struktur teks narasi. Anak-anak bisa perhatikan ini. Ini merupakan contoh dari teks narasi, mulai dari orientasi, komplikasi,
resolusi, dan terakhir pada koda atau ending. Anak-anak bisa melihat contoh teks narasi berikut ini. Anak-anak juga bisa menemukan contoh teks narasi dari berbagai sumber maupun dari buku pelajaran kalian. Ini merupakan contoh teks narasi yang disusun berdasarkan struktur atau urutan dalam teks narasi. Yang pertama, orientasi, komplikasi, resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut. Jika anak-anak telah melihat contoh teks narasi ini. Yang berikut, kita belajar tentang akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan kita akan mengalami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pencemaran lingkungan. Yang kedua, sumber penyebaran penyakit. Yang ketiga, meningkatnya kriminalitas. Yang keempat, banjir. Yang kelima, aturan di lingkungan tidak berjalan dengan baik. Anak-anak, masih banyak sekali akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Penjelasannya anak-anak bisa baca pada buku tematik 5B kalian. Yang berikut, kita belajar tentang cara menghargai kegiatan ekonomi di masyarakat. Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Yang pertama, kita akan belajar tentang cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Yang pertama, mengucapkan terima kasih. Yang kedua, memberikan gaji atau upah. Yang ketiga, memberikan pujian atau penghargaan. Yang keempat, bersaing dengan sehat. Yang kelima, tidak merendahkan usaha orang lain. Yang keenam, tidak iri atas keberhasilan orang lain. Yang ketujuh, menjunjung tinggi setiap pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang berikut, meneladani keberhasilan orang lain. Dan yang terakhir menghargai barang buatan dalam negeri. Ini merupakan cara kita untuk menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Yang berikut, alasan mengapa kita harus menghargai ekonomi di masyarakat. Alasannya agar setiap kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan seseorang bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Yang ketiga, kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi anak-anak, dalam hidup ini kita sangat memiliki ketergantungan dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Dan ini merupakan alasan mengapa kita harus menghargai ekonomi di masyarakat. Baik anak-anak, yang berikut, kegiatan ekonomi masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan di masyarakat, di mana untuk memperoleh barang dan jasa. Dengan kegiatan ekonomi tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi dan konsumsi. Pengertian tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan seseorang berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhannya, baik lahir maupun batin, agar mencapai kesejahteraan dan kepuasan. Tindakan ekonomi disebut juga dengan tindakan atau perilaku kita yang dilandasi prinsip ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tindakan ekonomi merupakan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan.
Tindakan ekonomi merupakan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara menentukan pilihan dan memanfaatkan peluang setepat-tepatnya. Dalam memenuhi kebutuhannya, sebagai pelaku ekonomi tentu membutuhkan langkah-langkah dan tindakan yang harus dilakukan. Baik anak-anak, yang berikut kita mengenal tentang jenis-jenis tindakan ekonomi dan cara mengaplikasikannya dalam bisnis. Yang pertama, kita kenal dengan rasional. Tindakan ekonomi rasional merupakan salah satu jenis tindakan yang setiap tindakan manusia dilandasi atau atas dasar suatu pilihan yang paling baik dan yang paling menguntungkan. Dalam melakukan tindakan rasional ini, kita perlu mempertimbangkan untung dan rugi dari usaha yang kita lakukan. Hal ini dilakukan agar tujuan kita terarah serta agar mendapat keuntungan, sehingga akan mengakibatkan hidup kita menjadi sejahtera. Cara mengaplikasikannya dalam bisnis yaitu dengan menentukan jenis bahan baku produksi yang tepat agar semua hasil produksi baik dan dapat jual dengan harga yang lumayan mahal. Selanjutnya, mengurangi biaya produksi tetapi tanpa mengurangi kualitas produk. Yang kedua, kita mengenal tentang irasional. Tindakan ekonomi irasional adalah salah satu jenis tindakan yang setiap tindakan dilakukan dengan perkiraan kita menguntungkan tetapi malah justru merugikan. Tindakan ekonomi ini, anak-anak, tindakan yang dilakukan dengan perkiraan kita sendiri. Biasanya, orang yang memiliki tindakan seperti ini tidak mempertimbangkan lagi faktor biaya, waktu, dan tenaga. Pelakunya langsung melakukan action tanpa melakukan pertimbangan dan nantinya akan menimbulkan biaya besar yang dikeluarkan dan akan mengeluarkan banyak tenaga. Lalu hasilnya biasa sangat maksimal atau bahkan bisa menimbulkan kerugian. Contoh aplikasi dari tindakan ekonomi rasional dalam bisnis yaitu menetapkan harga produk yang mahal tanpa melihat kualitas barang, biaya untuk produksi dan daya beli serta kegunaan produk, sehingga produk tersebut bisa saja mengalami kegagalan di pasaran dan akhirnya menimbulkan kerugian bagi perusahaan atau pemilik bisnis. Ini merupakan jenis-jenis tindakan ekonomi dan cara mengaplikasikannya dalam bisnis. Yang berikut, kita perlu tahu tujuan melakukan tindakan ekonomi itu sendiri. Saat Anda melakukan tindakan ekonomi, tentunya memiliki tujuan tertentu yang harus Anda capai. Berikut adalah tujuannya. Yang pertama, agar kita dapat memilih atau menentukan benda atau jasa yang bisa digunakan dalam memenuhi kebutuhan, untuk membedakan kualitas barang atau jasa yang akan kita beli atau kita gunakan. Yang kedua, agar kita dapat memilih kebutuhan mana yang akan diprioritaskan atau mana yang diutamakan dan mana yang tidak penting, agar dapat mempertimbangkan untung dan rugi terhadap pilihan yang telah dibuat. Ini merupakan tujuan kita untuk melakukan tindakan ekonomi. Baik anak-anak, ini saja penjelasan Ibu tentang materi tema 2 subtema 3 pembelajaran 3 dan 4. Baik anak-anak, jika anak-anak mengalami kesulitan, anak-anak bisa menghubungi Bapak dan Ibu wali kelas 5. Anak-anak, yang Ibu harapkan anak-anak tetap semangat belajar. Baik anak-anak, selamat belajar dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua.